Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan uji regresi moderasi menggunakan Smart PLS. Pertama saya jelaskan dulu moderasi itu seperti apa. Moderasi ini adalah variabel yang ikut memperlemah atau memperkuat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Contoh, ini variabel yang kita ambil adalah kemampuan finansial itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya setiap peningkatan kemampuan finansial maka kinerja karyawannya juga akan semakin tinggi gitu. Artinya kemampuan finansial ini kemampuan dia dalam menghasilkan pendapatan gitu. Maka dia akan dalam sebuah perusahaan maksudnya. Maka dia akan memberikan kinerja yang lebih tinggi gitu. Kemudian juga diperkuat dengan kepuasan kerja. Artinya kemampuan finansial yang dihasilkan selama bekerja itu semakin besar, maka akan merasakan kepuasan dengan merasakan kepuasan sehingga kepuasan itu akan memperkuat kinerja karyawannya gitu. Kurang lebih seperti itu analisisnya gitu. Maka di sini model-modelnya adalah moderasi. Ini datanya sudah saya siapkan. Bagaimana cara menginput data dalam format CSV? Itu lihat di ya CSV. Ya ini. Nah, itu silakan lihat di video saya yang lain. Saya biasanya menggunakan SPSS. Saya pindahkan datanya ke Excel dulu, bikin Excel seperti ini. Kemudian pindahkan ke SPSS, nanti di save as dengan format CSV. Nah, kemudian ini kita bikin kerangka terlebih dahulu seperti ini. Ini KF itu sudah saya bikin datanya KF itu sebanyak nih 8 data. Kemudian KP kepuasan itu ada 8 data juga dan kinerja juga ada 8 data gitu. Nah, kemudian kita masuk ke PLS-nya. Nah, kita bikin terlebih dahulu kerja baru, itu mungkin moderasi atau apalah namanya, bikin terserah saja. Tinggal diklik, klik 2 kali. Nah, ini saya sudah terdata di YouTube, khusus untuk YouTube. Cari di mana datanya. Formatnya CSV atau txt. Ini CSV ya. Open. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, maka klik yang moderasi ini, yang filenya yang kita bikin ini. Nah, ini muncul blank kosong, blank itu atau space kosong. Nah, tinggal diklik 2 kali di sini, klik 2 kali. Oh, bukan ya, di sini ya, tetap di sini ya. Ini kita klik KF. KF ini apa ya? KF adalah kemampuan finansial, KF 1 sampai 8. Nah, klik, kemudian tekan shift, klik lagi yang KF, kemudian klik tahan. Ya langsung ya, KF, tekan shift, kemudian langsung ditahan itu ya, dan pindahkan ke sini, lepaskan di sini. Nih KF-nya, angka satunya kembali di belakang ya, seharusnya itu dipindahkan ke depan, disusun dulu supaya bagus. Nih. Nah, ini adalah ganti namanya dengan kemampuan finansial. Kemampuan finansial. Oke. Nah, ini kita perbesar dikit. Kemampuan finansial. Nah, kemudian modalnya sekarang ada kepuasan dan kinerja. Kepuasan sebagai mediasi ya. Ini kepuasan KP. Di ya, kayak tadi tekan shift. Balikkan di sini. Dia langsung aja ya, klik 1 kali kemudian tekan shift tahan, langsung dia dipindahkan ke sini. Nah, dia muncul kan.
Nah, kemudian ini nggak kelihatan ya. Ini ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini aja, klik kanan. Rename, ini kepuasan kerja. Oke. Nah, kepuasan kerja. Kemudian kinerja, ini klik lagi sampai tekan save, langsung dipindahkan, ditahan. Nah, ini kita pindahkan dengan seperti ini. Nah, dia pindah. Nah, ini susun supaya terlihat sedikit cantik. Nah, ini. Klik kanan, ini rename kinerja karyawan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hubungkan connection. Ini kemampuan finansial mempengaruhi kinerja karyawan, kemudian kepuasan mempengaruhi kinerja karyawan. Bikin terlebih dulu seperti itu. Kemudian klik kanan di sini. Oh, bukan ya, moderation effect. Ini. Nah, di sini klik di sini sudah muncul moderation effect-nya. Nah, jadi variabel moderasinya apa? Kalau variabel X-nya lebih dari 1, bikin juga agak banyak. Ini kemampuan finansial, kalau ini X-nya cuma 1 ya. Kemampuan finansial ini adalah moderasinya, adalah kepuasan ya, kepuasan moderasi. Nah, kemudian kemampuan finansial ada X-nya atau independennya. Pakai two-stack square. Modelnya adalah ini nggak usah diubah, dibiarkan saja. Kemudian oke. Nah, ini muncul moderasi 1. Kalau seandainya ada lagi X2, klik lagi di sini. Nah, kemudian moderatornya tetap dimasukkan kepuasan kalau cuma ada satu moderasi. Dan kemudian independennya ganti lagi dengan X2-nya. Kemudian oke lagi. Nah, kalau ada X3, kurang lebih seperti itu juga caranya. Nah, karena ini kebetulan saya cuma menampilkan satu, mencontohkan satu, maka modelnya seperti ini, moderasi. Nah, kemudian kita lakukan analyze untuk validitas terlebih dahulu. Nah, kemudian start atau oke ya, nggak kelihatan di sini. Pokoknya itulah. Nah, sekarang kita lihat auto loading-nya. Oh, ternyata banyak yang tidak ya. Yang tidak. Ternyata banyak yang tidak signifikan. Moderasi efeknya aman ya. Moderasi efeknya. Ini kalau saya hapus-hapusin bisa habis ini. Jadi ini saya anggap valid aja ya. Ini sebenarnya yang merah ini nggak valid. Kalau nggak valid dibuang datanya. Lihat pembahasan saya yang khusus membahas tentang PLS. Nah ini yang pokoknya yang dia di bawah 0,7 dia nggak valid nih, nggak valid, makanya dibuang atau loading. Nah kemudian reliability, nah ini yang AV-nya kena, dia harus di atas 5. Kalau di bawah 5 itu nggak boleh di bawah 5. Nah maka bersihkan dulu yang validitas ini, bersihkan dulu, buang dulu pada indikator-indikator. Cara buangnya gampang, contohnya KF ini. Di data ini misalnya KF berapa, misalnya KF 6, tinggal diklik aja, pindahkan ke sini dulu, tinggal diklik ini, klik kanan, delete, dia langsung dibuang kan. Sistem PLS memang seperti itu, maka di sini butuh banyak pernyataan gitu, banyak data. Nah, sekarang ini saya anggap udah valid, saya anggap saja ya, saya udah valid. Nah, ini cara nyimpannya ini karena ini yang gitu ya. Ya kalau versi gratis ya pandai-pandai aja gimana caranya. Kalau yang versi berbayar ya ada filenya di sini, ada save-nya. Atau bisa menggunakan yang mana ya? Di sini. Ini bisa diklik kanan kalau yang itu, di export file bisa. Nah, kemudian ini muncul ekspor ke Excel bisa. Tapi ini hanya untuk yang berbayar ya. Nah,
Kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita belum melakukan uji hipotesisnya. Caranya adalah analyze bootstrap. Ini untuk inner model. Kemudian ini apa ya di sini? Nah, kelihatan. Tunggu sebentar. Saya pause dulu. Nah, ini hasilnya udah keluar, tapi saya pause dulu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat nih. Total effect. Ternyata ini bisa kita panjangkan. Kemampuan finansial terhadap kinerja karyawan itu dia signifikan, berpengaruh positif dan signifikan. Karena nilai P-value-nya 0,018 ini kecil dari 0,05, tandanya hijau. Nah, berarti dia signifikan, artinya kemampuan finansial itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja juga harus diukur, kepuasan kerja walaupun dia sebagai moderasi, karena dia juga akan mempengaruhi kinerja karyawan. Pengaruhnya juga positif dan signifikan. Nah, kemudian moderasi efek moderasinya ke kinerja, artinya kemampuan finansial yang dimoderasi oleh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan itu juga signifikan, karena nilai P-value-nya juga kecil dari 0,05. Nah, kemudian kita lihat R-square-nya berapa. Nilai R-square-nya di sini. Lihat R-square-nya. Nah, kemampuan itu dalam menjelaskan kinerja karyawan melalui kemampuan finansial dan kepuasan kerja itu adalah 60,7%. Nah, sisanya 100 dikurang 60,7. Cari sendiri. Kemudian F-square-nya ini ternyata kepuasan kerja ke kinerja itu 26%. 26% ini udah kategori sedang ya. Sedang kalau nggak salah nih. Yang kemampuan finansial itu kategori kecil, moderasi efek juga kategorinya kecil. Nah, kurang lebih seperti itu cara menganalisis dari pengujian moderasi menggunakan PLS. Ini untuk VIF ya, untuk multi-call. Seperti ini. Berarti ini tidak terjadi multi-call ya, karena nilainya kurang dari 5. VIF-nya kurang dari 5. Kalau ada yang pakai VIF. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih untuk pembahasan ini. Jangan lupa di subscribe channel ini dan follow juga IG. Bagi teman-teman yang bertanya, silahkan melalui Instagram yang lebih cepat. Sekian dan terima kasih.